Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapital Selekta Dakwah tentang relasi Islam dan Pancasila. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas A, kloter 2 yang beranggotakan Sri Indayanti NIM 3619038 dan Aulia Ananda Safitri NIM 3619039. Mengenai materi relasi Islam dan Pancasila, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas muslimnya terbanyak di dunia. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari adanya Islam. Karena pada dasarnya Islam dan Pancasila merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, karena keduanya bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi. Mengenai sejarah relasi Islam dan Pancasila, pada hakikatnya hubungan Islam dan Pancasila tidak bisa dilepaskan dari pertarungan ideologis di dalam tubuh umat Islam sendiri, yaitu antara demokrat Islam sejati dengan penganut Islam politik. Kemudian adanya relasi Islam dan Pancasila ini diawali dengan berdirinya Partai Masyumi yang berdiri pada bulan November sekitar tahun 1945. Sebenarnya Masyumi ini merupakan partai muslim demokrat yang mana perjuangan politiknya merupakan pembelaan terhadap gagasan demokrasi Islam, bukan negara Islam. Masyumi ini berperan penting dalam pembentukan negara baru Indonesia. Apakah negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim akan menjadi negara Islam atau negara sekuler? Kelompok Islam cenderung menuntut sebuah negara Pancasila yang menjamin umatnya menjalankan syariat Islam. Yang selanjutnya, hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila. Yang pertama, bangsa Indonesia merupakan sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia itu berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. Yang keempat, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama, karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. Yang kelima, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negaranya. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan Pancasila dengan agama. Pada dasarnya, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras, agama, dan budaya. Sehingga dengan hal tersebut sulit untuk menentukan begitu saja mengenai bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berpangkal pada satu keyakinan bahwa alam semesta beserta isinya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis adalah hasil ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Karena itu, bertakwa dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah makhluk yang bermasyarakat. Artinya bahwa manusia memerlukan manusia lainnya untuk hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kebersamaan itu, manusia dikodratkan memiliki kepribadian yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Keseluruhan kepribadian yang berbeda-beda itu mewujudkan satu kesatuan dalam perbedaan dalam lambang negara Republik Indonesia. Kodrat itu dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut memberikan pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat. Maka manusia harus mengakui dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu penafsiran Pancasila dalam perspektif Islam. Dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya pada prinsip sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negaranya harus mengakui tentang adanya Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila juga mengajarkan bagaimana untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia secara adil dan jujur, sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan, santun, humanis baik dalam tindakan maupun ucapan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia.
Dalam hal ini Islam sejalan dengan konsep Pancasila, karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu mengenai persatuan dan kesatuan manusia yang perlu diikat oleh persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud ialah persaudaraan universal di mana umat manusia diikat tanpa mengenal warna, identitas etnis, dan agama yang dipeluk. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Islam menggariskan nilai-nilai tertentu yang dapat dikembangkan menjadi lembaga kerakyatan, kepemimpinan, dan pertanggungjawaban. Islam juga menegaskan bahwa tidak ada sistem teokrasi dalam mengelola kehidupan bersama, karena kedaulatan Tuhan sesungguhnya telah dibagi habis kepada manusia melalui pelimpahan amanat. Yang terakhir yaitu kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti tersapainya keseimbangan antara kehidupan individu atau pribadi dengan kehidupan masyarakat. Sementara dalam Islam, keadilan adalah manifestasi sosial pertama dari tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Islam, dan mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan syariat Islam. Cita-cita yang sama yang diinginkan oleh bangsa Indonesia ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD alinea kedua. Dalam Islam, nilai-nilai persatuan merupakan perintah Allah dalam Al-Quran agar kaum muslimin tetap berpegang teguh pada aturan-aturannya dan tidak terpecah belah. Jadi pada dasarnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Hubungan Islam dengan Pancasila sangatlah erat. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.